Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Rina Parlina selaku Korprodi Program Studi S1 Bisnis Digital. Yang saya hormati dosen penguji seminar proposal pada pagi hari ini, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bu Umi Widyastuti dan Bu Diana Novkarini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Faizah, mahasiswa program studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1710621012. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perceived Values, Perceived Value, Perceived Security terhadap Continuous Intention melalui e-satisfaction sebagai variable intervening pada aplikasi tanda tangan digital, yaitu aplikasi Private ID. Oke, pada pembahasan kali ini terdapat sebelumnya ada bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang, ya, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang penelitian ini, uh, seiring dengan pesatnya perkembangan era transformasi digital ini mengubah cara manusia bertransaksi dan berbisnis. Jadi digitalisasi juga pastinya memungkinkan kita melakukan berbagai aktivitas dengan lebih efisien, cepat, dan juga aman, mengurangi hambatan yang ada pada sistem konvensional serta memberikan kemudahan juga bagi pengguna. Nah, salah satu inovasi penting yang muncul dalam konteks ini adalah tanda tangan digital berbasis aplikasi yang memungkinkan kita atau pengguna untuk menandatangani dokumen secara elektronik dengan tingkat keamanan yang tinggi. Nah, ini juga tanpa memerlukan interaksi fisik secara langsung. Nah, kan zaman sekarang di digitalisasi ini juga sedang maraknya kasus kebocoran data, atau dokumen-dokumen yang diambil alih, yang disalahgunakan. Nah, di sini muncul inovasi baru, yaitu tanda tangan digital berbasis aplikasi. Nah, tanda tangan digital ini merupakan metode autentikasi elektronik yang digunakan untuk memastikan keaslian, integritas, dan tidak bisa dibantah dari dokumen atau pesan yang dikirimkan secara elektronik. Nah, di sini juga ada kutipan dari Yuniati dan Sidik tahun 2020, tanda tangan digital digunakan untuk menggantikan tanda tangan fisik dan menjadi alternatif yang lebih aman serta efisien dalam melakukan transaksi elektronik. Nah, selain itu, di sini juga ada grafik data, yaitu perkembangan penggunaan tanda tangan digital secara global di dunia. Nah, ini kita bisa lihat sumbernya dari Exploding Topics tahun 2024. Di sini ada grafik penggunaan dan grafik tahunnya. Jadi penggunaan tanda tangan digital ini meningkat signifikan sejak 2015 dengan puncak 257.000 pengguna pada tahun 2020. Nah, kita bisa lihat grafiknya juga, ini penggunaan tanda tangan digital ini sempat menurun dari 2020 ke 2022. Nah, mungkin meski sempat menurun, itu setelahnya tren jangka panjangnya itu tetap positif, grafiknya naik lagi. Nah, mencerminkan adopsi yang terus tumbuh di sektor bisnis dan administrasi karena kebutuhan efisiensi dan keamanan digital. Nah, untuk selanjutnya, uh, kita tadi sempat lihat grafiknya dari 2020 ke 2022 sempat menurun. Nah, pada pandemi COVID-19 ini mendorong digitalisasi masif, jadi termasuk penggunaan tanda tangan elektronik. Nah, kalau tadi kita ambil data dari global secara dunia, nah di sini kita ambil data khususnya di Indonesia, yaitu Kominfo mencatat lebih dari 2,58 juta sertifikat elektronik diterbitkan pada 2018 hingga 2020, dengan peningkatan penggunaan hingga 350% selama pandemi. Ini membuktikan bahwa tanda tangan elektronik ini menjadi solusi penting dalam transaksi daring. Nah, tidak hanya itu, dalam
adopsi sektor financial technology, kita bisa lihat data di tahun 2023 dari survei Kata Data Insight Center. Ini menunjukkan 74% pelaku fintech di Indonesia telah mengadopsi tanda tangan digital dan 88% dari mereka berkomitmen untuk terus menggunakannya. Nah, ini menandakan peran strategis tanda tangan digital dalam mempercepat proses bisnis dan memperkuat keamanan data. Tidak hanya itu, laporan terbaru juga dari Tempo tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan digital semakin diminati oleh sektor perbankan, pemerintahan, dan perusahaan swasta. Nah, di sini saya mengambil objek yaitu aplikasi Privy ID atau Privy Identitas Digital. Nah, Privy ID ini adalah layanan identitas digital yang menyediakan tanda tangan digital tersertifikasi dan fitur keamanannya untuk otorisasi dokumen elektronik. Nah, aplikasi ini menjadi solusi modern yang efisien, aman, dan sah secara hukum. Popularitasnya juga mencerminkan perubahan perilaku masyarakat yang kini mengandalkan teknologi digital untuk transaksi dan pengelolaan dokumen. Nah, di sini saya juga mengolah data, yaitu perkembangan aplikasi tanda tangan digital di Indonesia. Jadi nggak hanya ada Privy ID aja, aplikasi tanda tangan digital Indonesia, tetapi Privy ID juga memiliki kompetitor aplikasi-aplikasi tanda tangan digital lainnya di Indonesia, yaitu ada DocuSign, MekariSign, Video Digital Identity, dan juga ada ProResign dengan fokusnya masing-masing. Mungkin misal dari MekariSign fokusnya bisa bekerja sama dengan sektor kesehatan atau Vida Digital Identity juga fokus pada keuangan dan teknologi dan ProResign ini juga salah satu tanda tangan digital tersertifikasi yang didukung dari BUMN. Oke, selanjutnya pada penelitian ini salah satu permasalahan utamanya itu adalah rendahnya tingkat keberlanjutan penggunaan layanan tanda tangan digital. Jadi eh, dari data dan lain sebagainya, banyak penggunaan itu hanya menggunakan layanan satu kali tanpa komitmen jangka panjang. Nah, di sini kita bisa lihat uh, alasan saya juga meneliti dari memilih variabel perceived of use, perceived value, dan perceived security. Saya melihat aplikasi Priv ini dari perceived of use-nya ini tampilan di sini ada tampilan dari perceived of use, perceived value, dan perceived security. Tampilan yang pertama ini mempresentasikan bagaimana desain antarmuka Priv ini dapat membentuk pengguna bahwa aplikasi ini mudah digunakan yang menjadi salah satu fokus dalam mengukur pengaruhnya terhadap continuous intention. Nah, yang gambar kedua ini tampilan tersebut menunjukkan biaya berlangganan layanan Privy yang mencerminkan perceived value. Jadi kita bisa lihat kejelasan harga dan manfaatnya ini sebanding nggak dengan biaya yang konsumen keluarkan. Mungkin seperti adanya paket personal plan, paket tanda tangan digital lainnya. Nah, dapat meningkatkan persepsi nilai dan mendorong continuous intention. Nah, kemudian di gambar ketiga itu ada perceived security. Tampilan tersebut menunjukkan metode autentikasi dalam aplikasi Privy yang memastikan hanya pengguna sah yang dapat mengakses aplikasi. Nah, di sini Privy juga terhubung dengan Dukcapil untuk verifikasi identitas, mematuhi UU ITE, dan telah terdaftar dengan sertifikasi PSRE dari Kominfo menjamin keamanan transaksi digital. Nah, di sini juga terdapat ada biometrik, PIN, dan kode OTP dari security-nya itu. Nah, maka dari itu saya ingin meneliti dari perceived of use, perceived value, dan juga perceived security. Dan pastinya akan meneliti dari ketiga ini ke e-satisfaction, kemudian ke continuous intention. Nah, di sini faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap continuous intention yang sebelumnya saya sudah jelaskan juga di sini uh, terdapat teori-teorinya itu ada perceived of use. Nah, kemudahan penggunaan aplikasi pribadi kan juga berperan penting dalam menciptakan pengalaman positif bagi pengguna. Nah, di sini uh, perceived of use berperan penting juga dalam continuous intention kecenderungan pengguna untuk menggunakan aplikasi setelah penggunaan awal. Nah, kemudian ini ada kutipan juga, berbagai kutipan yang
Saya ringkas yaitu dari Hafidzuddin dan Azizah tahun 2023, Jatimoyo et al. 2021, Utami et al. 2022. Di sini kemudahan penggunaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap niat keberlanjutan pengguna aplikasi baik secara langsung maupun melalui kepuasan, kepercayaan, dan persepsi kegunaan. Nah, di sini juga ada perceived value, itu kutipan dari Ngoc et al. 2020, Jamaluddin et al. 2025, Chan et al. 2025, itu nilai yang dirasakan pengguna menjadi kunci dalam membentuk loyalitas dan keberlanjutan penggunaan aplikasi. Ketika aplikasi menawarkan kenyamanan dan harga yang kompetitif, persepsi manfaat meningkat dan mendorong pengguna untuk terus setia menggunakannya. Nah, nilai ini mencakup aspek fungsional, emosional, hingga epistemik yang memengaruhi keputusan pengguna dalam jangka panjang. Nah, kemudian ada Perceived Security, ini kutipan dari Laniari dan Rahmadani 2025, Surbakti et al. 2024, Irsyad dan Hapsari 2023. Kutipan itu berisi ketika pengguna merasa data mereka terlindungi, baik melalui sistem enkripsi maupun autentikasi yang kuat, mereka akan lebih percaya dan nyaman untuk terus menggunakan layanan tersebut. Jadi, Perceived Security ini nggak hanya meningkatkan kepuasan, tapi juga berkontribusi langsung terhadap niat penggunaan berkelanjutan atau continuous intention. Kemudian ada e-satisfaction, ini kutipan dari Siman Gunsong dan Putri tahun 2025, Tui 2025, dan Hidayah 2025. Jadi saat pengguna merasakan layanan yang aman, nyaman, dan berkualitas, kepuasan mereka akan meningkat dan mendorong niat untuk melanjutkan penggunaannya. Nah, e-satisfaction ini juga berperan sebagai penguat utama continuous intention. Oke, berikutnya. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 10. Yang pertama itu, apakah perceived obvious berpengaruh terhadap e-satisfaction penggunaan aplikasi Privy ID? Yang kedua, apakah perceived value berpengaruh terhadap e-satisfaction penggunaan aplikasi Privy ID? Ketiga, apakah perceived security berpengaruh terhadap e-satisfaction penggunaan aplikasi Privy ID? Keempat, apakah perceived obvious berpengaruh terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID? Kelima, apakah perceived value berpengaruh terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID? Yang keenam, apakah Perceived Security berpengaruh terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID? Ketujuh, e-satisfaction apakah e-satisfaction berpengaruh terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID? Kedelapan, apakah perceived office yang dimediasi oleh e-satisfaction berpengaruh terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID? Dan kesembilan, apakah perceived value yang dimediasi oleh satisfaction berpengaruh terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID? Yang ke-10, apakah perceived security yang dimediasi oleh satisfaction berpengaruh terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID? Nah, untuk tujuan penelitiannya ini, uh, pertama, untuk menguji pengaruh dari perceived obvious terhadap e-satisfaction penggunaan aplikasi Privy ID. Kedua, untuk menguji pengaruh dari perceived value terhadap e-satisfaction penggunaan aplikasi Privy ID. Ketiga, untuk menguji pengaruh dari perceived security terhadap e-satisfaction penggunaan aplikasi Privy ID. Keempat, untuk menguji pengaruh dari perceived obvious terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID. Kelima, untuk menguji pengaruh dari perceived value terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID. Keenam, untuk menguji pengaruh dari perceived security terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID. Ketujuh, untuk menguji pengaruh dari e-satisfaction terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID. Kedelapan, untuk menguji pengaruh dari perceived obvious yang dimediasi oleh e-satisfaction terhadap continuous intention penggunaan Privy ID. Kesembilan, untuk menguji pengaruh dari perceived value yang dimediasi oleh e-satisfaction terhadap continuous intention penggunaan Privy ID. Dan ke-10, untuk menguji pengaruh dari perceived security yang dimediasi oleh e-satisfaction terhadap continuous intention penggunaan aplikasi Privy ID. Nah, selanjutnya ini ada manfaat penelitian juga dari bab satu ini, itu ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Manfaat teoritisnya ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perilaku pengguna dalam konteks financial technology, khususnya pada penggunaan berkelanjutan aplikasi tanda tangan digital. Nah, selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian akademik seperti adanya perceived obvious, perceived value, perceived security, dan e-satisfaction, serta menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya. Nah, sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi penyedia layanan tanda tangan digital seperti Privy ID untuk merancang strategi peningkatan kepuasan dan retensi pengguna. Temuan ini juga bermanfaat bagi pelaku industri fintech dan
memperkuat kepercayaan, kenyamanan, dan loyalitas pengguna melalui pengembangan fitur keamanan dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan bab 2 yaitu kajian teori. Di sini terdapat beberapa landasan teori dari berbagai variabel. Yang pertama kita bahas dari continuous intention sebagai variabel Z. Nah, di sini ada kutipan dari Ante 2025 menyatakan bahwa continuous intention mengacu pada niat individu untuk terus menggunakan teknologi, termasuk aplikasi tanda tangan digital setelah pengalaman awal. Nah, di sini juga ada kutipan dari Karim et al. Nah, pada continuous intention ini menggunakan teori ECM yang menyatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan layanan dipengaruhi oleh kepuasan setelah penggunaan dengan pengalaman positif yang mendorong niat berlangganan. Nah, dimensi continuous intention ini uh, ada menurut Utami dan Rahayu tahun 2020 itu ada interest in future use, ada interest to use in everyday life, ada plan to use as often as possible. Nah, sedangkan menurut Lisnawati et al. 2020 ada using it regularly in the future, using it in the future, suggesting it to others. Nah, yang kedua, variable perceived of use sebagai variabel X1 ini untuk landasan teorinya ini ada kutipan dari Nguyen et al. 2022. Kemudian ini memberikan pengguna kebebasan untuk bertindak tanpa merasa terbebani. Selain itu, persepsi kemudian juga meningkatkan minat untuk eksplorasi fitur yang tersedia dalam sistem, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih positif. Itu kutipan dari Monica dan Japarianto 2022. Dan antarmuka yang sederhana dan intuitif ini turut berperan juga dalam mengurangi beban pengguna dan memperkuat kenyamanan dalam teknologi. Ini kutipan dari Guo dan King Lin-Peng tahun 2024. Nah, untuk dimensi persevis ini, persevis ini kan menggunakan teori Davis tahun 1989, yaitu TAM, Technology Acceptance Model. Nah, ini kita ambil uh, dimensinya dalam dari kutipan dari Davis 1989 dalam Utami dan Rayu 2022 itu ada easy to learn, ada controllable, clear and understandable, flexible, easy to become skillful. Nah, untuk variabel selanjutnya itu ada perceived value. Nah, di sini ada kutipan dari Lee and Shang 2020, yaitu mengemukakan perceived value adalah penilaian menyeluruh pengguna terhadap terhadap manfaat layanan dengan keseimbangan antara keuntungan dan biaya. Nah, kualitas layanan dan harga yang sepadan ini meningkatkan persepsi nilai pengguna dan loyalitas pengguna, terutama jika nilai ekonomis, individual dan relasional terpenuhi. Ini kutipan dari Islam et al. 2024 dan perceived value juga mencakup manfaat emosional dan sosial. Ini kutipan dari Sutrisno dan Lazuardi 2024. Nah, di sini dimensi perceived value-nya ini menurut Sutrisno dan Lazuardi 2024, serta kesamaan juga ini dimensi perceived value menurut Sopian 2021 juga, itu ada emotional value, social value, quality or performance value, value for money. Nah, sedangkan menurut Centauri and Rahmawati tahun 2021 itu ada utilitarian value, hedonic value, social value, and perseverance. Nah, selanjutnya landasan teori dari variable perceived security sebagai variable X3 ini keamanan menjadi faktor krusial karena dokumen digital sering memuat informasi sensitif dan legal. Nah, kutipan dari Dewi et al. 2024 menekankan bahwa pengguna harus yakin data mereka tidak disalahgunakan. Nah, menurut Almeyah et al. 2003, kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi menjadi hambatan utama dalam penggunaan layanan digital. Upaya penguatan keamanan melalui inskripsi, autentikasi ganda, dan sertifikasi elektronik. Ini kutipan dari Zekia et al. 2020. Nah, ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna. Ini menurut Wijaya et al. 2020. Nah, dimensi perceived security ini menurut Hikmah dan Nurlinda tahun 2023 itu ada security guarantee, ada confidentiality. Nah, aspek utamanya itu ada perceived security, ada aspek utama perceived security itu dari Kumala et al. 2020 itu ada authentication, confidentiality, integrity, dan non-repudiation. Nah, kemudian variabel selanjutnya itu e-satisfaction sebagai variabel Y atau variabel mediasi.
Jadi kutipan dari Gopi dan Samad 2020 itu e-satisfaction adalah tingkat kepuasan pengguna terhadap pengalaman menggunakan layanan digital. Nah, kepuasan muncul saat fitur seperti antarmuka intuitif, kecepatan proses dan keamanan mampu memenuhi dan atau melebihi harapan pengguna. Itu dari Mariam dan Ramli 2022. Nah, lebih dari sekadar pengalaman sesaat, e-satisfaction juga berdampak pada loyalitas dan niat pengguna untuk terus menggunakan layanan ini dari Mariam et al. 2023. Nah, dimensi satisfaction ini juga menurut Septian Ningrini et al. 2023 itu ada convenience, ada merchandising, ada set design, ada security, dan service stability. Nah, aspek utama perceived security ini menurut Widya Stuti 2020 tidak jauh beda, itu ada convenience, customization, security or privacy, dan web appearance. Selanjutnya, ini terdapat penelitian terdahulu dari penelitian ini uh, yang tidak bisa saya paparkan satu persatu. Nah, ini mewakili berbagai penelitian terdahulu, yaitu ada the effect of perceived ease of use, perceived usefulness, and perceived security on e-wallet continuous intention of Shopee Pay through e-satisfaction. Ini Hapsoro dan Kismiatun 2022 dengan ISSN 22526552. Nah, persamaannya dengan penelitian saya itu terdapat variabel yang sama, yakni perceived of use, perceived security, satisfaction, continuous intention, pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan teknis analisis datanya juga menggunakan PLSM. Nah, perbedaannya berfokus pada aplikasi e-wallet. Dia berfokus pada aplikasi e-wallet Shopee Pay. Nah, variabel perceived value juga tidak dianalisis. Nah, hasil penelitian ini, perceived of use, perceived security, satisfaction memiliki efek positif dan signifikan terhadap continuous intention, baik melalui e-satisfaction sebagai variabel mediasi. Sumbernya https journal.honest.ac.id. Nah, yang kedua itu the effect of performance, expectancy, perceived need, perceived value, and perceived of use on patient satisfaction and continuous intention in the Halodoc telemedicine service application in Jabodetabek in 2023. Ini penelitian dari Stephanie et al. 2024, ISSN 23563966. Nah, persamaannya ini terdapat variabel yang sama dengan penelitian saya, yakni perceived of use, perceived value, satisfaction, continuous intention, dan pengumpulan datanya juga menggunakan kuesioner, teknis analisis data pun juga sama. Nah, fokusnya juga kalau sedangkan penelitian ini dia fokusnya ini pada aplikasi sektor kesehatan. Nah, variabelnya ini variabel perceived security-nya tidak dianalisis, sedangkan saya terdapat variabel perceived security. Nah, hasil penelitiannya ini perceived ease of use, perceived value, e-satisfaction memiliki efek positif dan signifikan terhadap e-satisfaction dan continuous intention. Nah, ini sumbernya dari https e-journal.onsrat.ac.id. Selanjutnya, uh, ini terdapat hipotesis penelitian. Dari penelitian saya itu ada 10 hipotesis yang saya uh, gunakan. Nah, di sini kita bisa lihat kerangka berpikir saya itu ada perceived of use, perceived value, perceived security, satisfaction, continuous intention. Di sini ada 10 hipotesis. Untuk hipotesis pertama ini dari perceived of use ke satisfaction. Untuk yang kedua perceived value ke satisfaction. Yang ketiga perceived security ke satisfaction. Yang keempat itu perceived of use ke continuous intention. Yang kelima perceived value ke continuous intention. Yang keenam perceived security ke continuous intention. Dan yang ketujuh satisfaction ke continuous intention. Kemudian hipotesis ke-8 itu perceived of use melalui satisfaction, kemudian ke continuous intention. Hipotesis ke-9 perceived value ke melewati satisfaction ke continuous intention. Kemudian hipotesis 10 itu ada dari perceived security melalui satisfaction, kemudian ke continuous intention. Nah, di sini hipotesis yang sudah saya teliti dari berbagai teori, bukti dari berbagai penelitian terdahulu. Untuk hipotesis yang pertama ini, perceived service memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dissatisfaction. Hipotesis kedua, perceived value memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dissatisfaction. Hipotesis ketiga, perceived security memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dissatisfaction.
Hipotesis keempat, perceived office memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention. Hipotesis kelima dan seterusnya juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap continuous continuous intention, baik ke continuous intention maupun melalui mediasi ke insatisfaction. Selanjutnya, eh, pembahasan bab 3 yaitu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian dari penelitian ini yang pertama dari segi waktu dan tempat penelitian ini dimulai pada bulan Januari hingga selesai dengan lokasi penelitian yakni saya memilih di wilayah Jabodetabek yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, untuk desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan menggunakan kuesioner, di mana pada penelitian ini kita akan menganalisis data-data dalam bentuk angka dengan mengukur dan menghitung hasilnya untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian populasi dari penelitian ini ada individu yang telah menggunakan layanan tanda tangan digital Privy ID. Mungkin minimal 6 bulan terakhir. Nah, sampelnya ini berjumlah 384 responden. Ini dari mana? Saya menggunakan rumus Cochrane formula, Cochrane tahun 1977. Nah, di sini saya menggunakan rumus N sama dengan Z pangkat 2 per 4E pangkat 2. Kenapa? Karena ukuran populasi ini tidak diketahui, maka proporsi populasi juga tidak diketahui. Jadi dari keterangan ini N ukuran sampel, P proporsi populasi ini tidak diketahui, jadi bisa ditetapkan 0,5, kemudian E-nya margin of error itu ditetapkan 0,05 dari rumus tersebut, kemudian Z-nya itu nilai Z sesuai tingkat kepercayaannya, itu 95%, Z-nya 1,96, 99%, 2,58, dan saya menggunakan dengan asumsi tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%, maka dapat dihitung ukuran sampel tersebut. Dari hasilnya itu 384,16. Nah, jadi saya bulatkan jadi 384 responden. Nah, dengan kriteria berdomisili di wilayah Jabodetabek, berusia minimal 17 tahun, yang sudah memiliki KTP karena Privy ID ini terhubung dengan Dukcapil dan kita memasukkan KTP kita sebagai digital identity, kemudian yang telah menggunakan layanan Privy ID dalam 6 bulan terakhir. Kemudian di sini juga terdapat instrumen penelitian eh, dari kita bisa bahas indikator-indikator variabel. Yang pertama perceived obvious itu ada indikator asli. Ini sumbernya dari Ngobelanga dan Dovey 2021 itu indikator aslinya ada 5 yaitu learning. Yang pertama learning to use MCA is easy for me yaitu indikator adaptasinya belajar menggunakan aplikasi Privy itu mudah bagi saya. Kemudian yang kedua my interaction with MCA doesn't require a lot of mental effort itu interaksi saya dengan aplikasi Privy tidak memerlukan banyak usaha mental. Kemudian yang ketiga, interaksi saya dengan aplikasi Privy dapat dimengerti. Yang keempat, saya dapat menginstal aplikasi Privy pada perangkat saya tanpa ada masalah apapun. Yang kelima, secara keseluruhan menurut saya aplikasi Privy mudah digunakan. Nah, ini merupakan indikator adaptasi dari indikator asli yang tertera di sini dari Ngobelanga dan Dovey 2021. Kemudian, variable perceived value di sini sumbernya ada dua, yaitu yang tiga indikator saya ambil dari Anissa et al. 2021. Itu indikator adaptasinya, saya merasa harga yang ditawarkan, indikator adaptasinya saya merasa harga yang ditawarkan oleh aplikasi Privy mencerminkan kualitas layanan yang diberikan. Kemudian saya merasa layanan dari aplikasi Privy memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang saya keluarkan. Kemudian saya merasa layanan aplikasi Privy menawarkan nilai terbaik dibandingkan dengan layanan tanda tangan digital lainnya. Kemudian eh, ini saya ambil dari indikator asli Anissa et al. 2021. Kemudian saya mengambil indikator juga dari U et al. 2023. Dan indikator adaptasinya saya menggunakan pengalaman menggunakan layanan tanda tangan digital Privy memberikan perasaan yang positif. Saya merasa biaya berlangganan layanan tanda tangan digital Privy terjangkau dan sepadan dengan manfaatnya. Nah, ini kita bisa lihat indikator asli yang sudah tertera juga.
Selanjutnya, untuk Perceived Security variabel X3, ini saya mengambil dari Mahendra et al. 2024, dan indikator adaptasinya saya buat, itu yang pertama, saya merasa menandatangani dokumen menggunakan aplikasi Privy adalah hal yang aman. Kedua, saya percaya bahwa data pribadi saya di aplikasi Privy tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, saya merasa aplikasi Privy aman dari ancaman peretasan. Kemudian, saya yakin dokumen yang dikirim dan ditangani melalui Privy tidak dapat dimodifikasi oleh pihak ketiga. Kemudian saya percaya bahwa penggunaan aplikasi Privy terlindungi dari akses ilegal dan peretasan. Dan ini saya ambil dari indikator asli yang tertera di sini dari Mahendra et al. 2024. Nah, di sini variable satisfaction atau variable mediasi, saya mengambil sumber dari Rahi dan Gani 2019. Ini indikator adaptasinya, saya menikmati penggunaan aplikasi tanda tangan digital Privy ID. Fitur-fitur pada aplikasi Privy ID menarik dan mudah digunakan. Menggunakan aplikasi Privy ID merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kemudian saya merasa puas menggunakan aplikasi Privy ID. Kemudian saya juga merasa cukup puas dengan layanan yang diberikan oleh Privy ID. Nah, ini saya ambil dari indikator asli Rahi dan Gani 2019. Kemudian untuk variabel continuous intention, saya mengambil dua sumber, Ashraf et al. 2020 dan Chakraborty et al. 2023. Nah, indikator asli dan indikator adaptasinya yang saya cantumkan di sini yang sudah tertera. Selanjutnya, untuk segi teknik pengumpulan data, di sini penelitian ini mengumpulkan data primer melalui survei online menggunakan Google Forms, dan juga saya menyebarkan kuesioner ini ke berbagai sosial media, mungkin seperti Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan skala Likert 6 poin dalam mengukur pendapat konsumen. Ini sumber dari Sukardi 2021. Terdiri dari sangat tidak setuju, agak setuju, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya, teknis analisis data. Di sini saya menggunakan ada uji validitas. Uji validitas ini menggunakan EFA untuk mengeksplorasi faktor laten dan CFA untuk mengkonfirmasi kecocokan indikator dengan syarat faktor loading lebih dari 0,6 dan R dihitung lebih dari R tabel agar indikator ini dinyatakan valid. Kemudian saya juga menggunakan uji reliabilitas. Ini mengukur konsistensi alat ukur melalui Cronbach Alpha di Cronbach Alpha di mana uh, lebih lebih dari 0,6 dapat diterima atau lebih dari sama dengan 0,7 cukup, dan Cronbach Alpha lebih dari sama dengan 0,8 sangat reliable. Kemudian saya juga menggunakan uji normalitas. Distribusi normal ini juga penting untuk memenuhi asumsi dalam menganalisis statistik lanjutan. Nah, dalam penelitian ini, uji normalitas saya lakukan dengan melihat nilai squeness dan kurtosis. Jadi, data dikatakan berdistribusi normal jika nilai squeness dan kurtosis ini berada dalam rentang min 2 hingga plus 2. Kemudian, uji common method bias. Ini saya gunakan juga. Pengujian CMB ini dilakukan menggunakan Herman single factor test. Jadi, apabila hasil menunjukkan bahwa varians dijelaskan oleh satu faktor utama kurang dari 50%, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi bias metode umum dalam pengumpulan data. Nah, selanjutnya teknis analisis data yang saya gunakan ada uji kesesuaian model. Nah, pengujian ini mencakup beberapa indikator atau indeks itu terdiri di tabel ini. Ini sumber dari Silideridis dan Jafari tahun 2022, Goodness of Fit indeksnya, dan kita bisa lihat. Nah, ini jika model ini memenuhi kriteria ini, maka model ini dianggap memiliki kecocokan yang baik dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis. Nah, kemudian selanjutnya itu ada uji hipotesis. Nah, dalam pendekatan CPLS ini, pengujian ini dilakukan dengan kita melihat nilai p-statistik dan p-value-nya. Jadi, hipotesis ini dinyatakan signifikan jika nilai p-statistiknya lebih dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Jika syarat ini terpenuhi, maka hubungan antar variabel dinyatakan signifikan dan mendukung hipotesis yang diajukan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.